Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min fadli yusikum wa iyaya bitaqwallah wa fazal muttaqun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati Bapak Pengurus Dewan Pemakmuran Mushola, Pak Ustadz Yadi, yang alhamdulillah dulu pernah berkolaborasi di satu perusahaan. Alhamdulillah setelah beberapa tahun dipertemukan kembali, ternyata sehat semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kenikmatan, terutama yaitu iman Islam yang sehat walafiat kepada kita semua. Pada aparatur pemerintah dalam hal ini Bapak RT, Bapak RT, Bapak RT yang sudah hadir, dan seluruh kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini selalu mendapat ridha dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang pas menyampaikan tentang teori haji umroh ini ya Ibu Sakinah, Hajjah Sakinah, istri dari Ustadz Yadi, ya. Karena saya sendiri belum haji, tapi di kampung dipanggil Pak Haji. Gak ngerti kenapa, tapi saya selalu mengaminkan saja. Ya, nggak marah, nggak pelotot-pelototan, enggak. Pak Haji, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena memang kalau saya jadi dipanggil Haji nggak di sini. Nah, sama. Kenapa? Karena saya yakinin kalau saya belum naik haji, tapi saya sudah pernah dan sering naik Bu Haji. Karena istri saya sudah jadi haji juga. Jadi saya kalau naik haji belum, kalau naik Bu Haji sudah. Alhamdulillah. Sama kemudian juga begitu, ya. Udah ada batiknya, soalnya udah ada anaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ini ilmu, maka ilmu itu harus disampaikan. Bagaimana Rasulullah berpesan, sampaikan walaupun sedikit.
Kalau kita punya ilmu, wajib bagi kita untuk menyampaikan. Jadi sekarang salah kaprah. Ya, ini hak ustaz. Nahi munkar ini hak ustaz, salah. Al-imarah bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu hak kita. Sekarang saya tanya dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, ngaku enggak sebagai umat Rasulullah? Mengakui enggak diri kita sebagai umat Rasul? Aku enggak. Mendeng ngaku, kalau enggak ngaku rugi, Pak. Maka tentu kita selalu akan mengakui diri kita sebagai umat Rasul. Maka ketika kita mengakui umat Rasul dan kita praktekkan sedikitnya, kita sering bermunajat kepada Allah dengan membaca sholawat Nabi, terutama di hari Jumat dan hari-hari yang lainnya, maka surah Ali Imran ayat 110 sudah kena kepada kita materinya. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti, ya, ini menerjemahkan bahwa khitab kuntum ini dikhususkan kepada umat Rasulullah. Tadi kalau kita ngaku umat Rasul, berarti khitab ini sudah masuk ke kita. Kita itu berarti sudah mempunyai gelar, jabatan, punya lakob masing-masing kita. Apa lakob kita? Khairu ummah, sebaik-baik ummah. Itu fitrah, Pak. Itu fitrah yang sudah melekat pada diri kita. Maka untuk melestarikan khairul ummah yang sudah Allah takdirkan untuk diri kita, maka apa yang harus kita lakukan? Satu, ta'muruna bil ma'ruf, nyuruh pada diri kita lah. Paling tidak nyuruh kepada diri sendiri. Yang kedua, nyuruh kepada istri. Yang ketiga, nyuruh kepada anak. Yang keempat baru meluas, tetangga kita, tetangga rumah kita yang dekat. Gitu. Ini adalah imarah bil ma'ruf. Nah, selalu disambungkan dengan an-nahyu 'anil munkar. Ya, kita selalu mencegah dari kemunkaran, melarang diri kita untuk bermaksiat kepada Allah, melarang istri kita untuk bermaksiat kepada Allah, anak-anak kita, ya, agar apa? Tentu tidak lain dan tidak bukan kita menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya pengen ngabsen dulu, tapi bukan nama, Pak, ya. Saya pengen ngabsen dulu, Pak. Boleh nggak? Boleh. Ibu mau diabsen nggak? Siapa yang mau ke tanah suci? Saya. Coba acungkan tangannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malaikat lewat mencatat. Ya, mencatat tadi tuh yang ngacung-ngacung. Mudah-mudahan kita semua termaktub di Lauh Mahfuz, termasuk sebagai calon tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umroh sudah ya, Pak, ya? Belum? Pantes Kang Yadi menggebu-gebu tadi menyampaikannya dari Bang Muamalat. Ya, karena pasarnya kayak kacang goreng kalau begini mah, ya. Itu. Tapi 2 tahun ini memang stop, Pak, ya. Stop. Indonesia dan seluruh negara tidak bisa mengunjungi Baitullah atau tidak bisa menunaikan ibadah haji dan umroh sudah 2 tahun kita.
Mudah-mudahan Allah segera mengetuk para pejabat, para pengambil keputusan untuk membuka gerbang umroh dan haji untuk seluruh dunia, bil khusus untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya dihubungi sama Kang Yani, kalau nggak salah seminggu yang lalu Kang Yani. Saya sibuk, karena dihubungin saya sibuk. Satu, bajunya harus gimana. Dua, saya kesini harus pakai apa. Sibuk. Istri saya dan saya kadang-kadang saya omelin, jangan pakai baju itu, masa pakai baju batik, emang saya mau kondangan. Suruh pakai koko kaos, jangan. Dan pakai levis, nggak mau. Akhirnya begini saya, Pak. Kira-kira menurut Bapak saya pantas nggak datang ke sini pakaian saya begini? Pantas nggak? Demikian pun Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menjadi tetamunya, berkunjung ke Baitullah, berziarah ke Masjid Nabawi Madinatul Mukarramah Al-Munawwarah, maka kita butuh persiapan. Butuh persiapan. Ini acara ini mudah-mudahan menjadi persiapan dari rangkaian persiapan yang banyak. Ya, Bapak kesini sibuk nggak Pak? Tadi pagi habis subuh. Hah? Sibuk nggak? Hah? Oh. Udah pada mandi belum? Baju dipilihin siapa ini? Ini apa pilih sendiri? Pilihin ya. Kadang-kadang kapal loh, Kang nyari kapal kayaknya. Ini kapal yang sama. Kadang kita pakai kaos dimarahin sama bini kita. Masa ayah mau pengajian pakai kaos? Betul ya Pak ya? Nah, ini pertanda apa? Bapak dan saya dulu dah. Saya mau ketemu Bapak aja, saya harus memantaskan diri. Pun demikian Bapak. Bapak ingin ketemu dengan saya dan bertemu dengan kita semua. Ibu-ibu juga memantaskan diri. Bagaimana kita ingin ketemu Allah? Ya, kita mau ketemu sama sesama manusia aja repotnya. Nauzubillah. Apalagi kita pengen menjadi tetamu Allah. Maka butuh persiapan. Apakah sama persiapannya? Beda. Prepare-nya pun beda. Ya, cukup dengan berkoko, cukup dengan berpeci, cukup dengan bersarung, tidak. Bertemu dengan Allah, urusannya adalah seluruh jawarih, software, hardware yang sudah Allah berikan kepada kita harus dipersiapkan. Jangan sampai ngasal. Ya, bapak-bapak kondangan coba pakai kaos oblong. Kira-kira apa yang terjadi di tempat kondangan? Hah? Malu nggak? Malu. Naik mobil Pajero, ya, turun pakai kolor, pakai kaos oblong, pengen kondangan, pantas nggak? Satu, tidak pantas. Dua, bakal ribut di rumah. Sama siapa? Sama bini. Bapak sih malu-maluin tuh diomongin di tukang sayur, kata emak, kata istri. Ya, apalagi kita pengen jadi tetamu Allah. Maka butuh persiapan yang maksimal. Nah, di Muqaddimah ini saya akan menyampaikan beberapa persiapan ketika kita ingin menjadi tetamu Allah. Mudah-mudahan setelah acara ini ada yang datang ke Ustaz Yadi, ya, mendaftarkan diri.
Betul tadi kata pengatur acara, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita dipanggil umroh dulu. Kenapa? Biar ada pengalaman. Ya, pengalaman. Kalau udah pengalaman, ntar Bapak rasain. Kayaknya pengen cepet-cepet balik. Kayaknya rindu terus. Ya, rindu yang serindu-rindunya. Banyak yang nangis. Di kampung saya banyak yang nangis. Ya, di kampung orang juga banyak yang nangis. Bahkan se-Indonesia pada nangis, beristighosah dan seterusnya. Mohon sama Allah untuk segera ini pandemi dihilangkan, pandemi di stop. Memohon kepada Allah untuk gerbang haji dan umrah dibuka. Menangis semuanya. Kenapa? Karena salah satunya yang mendorong adalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah ibadah haji dan umrah. Apa persiapannya, Pak? Satu, persiapan yang harus dipersiapkan untuk kita menjadi calon tetamunya Allah adalah an-niyah. An-niyah ya. Wa tajdidah, yaitu niat. Dari tadi ngacungkan tangan kayaknya sudah punya niat semuanya. Mudah-mudahan kencang niatnya. Amin ya rabbal. Bukan hanya haji, tapi umroh, berziarah ke tanah suci. Ya. Maka niat. Bapak udah punya niat belum? Udah punya niat belum? Sudah. Ibu punya niat belum, Bu, untuk haji atau umroh? Sudah. Bagaimana niatnya? Hah? Mau itu semua dia? Ya. Niatnya adalah selalu mengunci hati kita dan berazam untuk berangkat ke tanah suci. Nawaitu ziyaratal haramain karrat ba'dal marrat fi hadzal 'am wa fi kulli 'am. Gitu, Pak. Ya Allah, saya niat pengen ziarah ke Masjidil Haram. Urusan nanti yang tadi tuh Kang Yani harus daftar sekian. Kalau udah niat itu biarin Allah yang ngurus. Yang penting ada niat dulu. Kenapa? Karena niat ini adalah penggerak, pendorong. Innamal a'malu binniyah. Udah hafal banget ini hadis. Setiap perbuatan apalagi yang berhubungan terkait transendental kepada Allah, ini harus diniatkan. Kalau nggak diniatkan nggak akan sampai, Pak. Ya. Setidak-tidaknya niat kita untuk ziarah Haramain ini sudah menjadi nilai pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena niat baik itu selalu dikasih di depan, cash pahalanya. Tapi niat buruk enggak. Pulang dari sini pengen nuker sendal, main mobil bagus. Itu niat belum ditulis. Tapi kalau sudah keluar dari sini benar-benar dilakuin, sendal orang yang digosok, yang dicuri, ditukar yang jelek sama yang bagus, maka itu sudah termasuk catatan daripada malaikat, catatan buruk kita. Maka nggak apa-apa, Pak, niatnya jangan sekali, niatnya harus berkali-kali. Karena niat buat tajdid. Tajdid itu artinya pembaharuan. Jadi niatnya harus diperbaharui. Hari ini niat, besok niat lagi, ya Allah pengen pergi ke Makkah. Besok niat lagi, ya Allah pengen umroh, pengen haji. Besokannya lagi, bulan lagi, tahun lagi, terus ini harus diucapkan. Agar apa? Agar benar-benar ini bisa menjadi realitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama persiapannya apa, Bu? Niat.
kudu kencang niatnya. Kalau niatnya nggak kencang, bahkan pura-pura niat ke haji, tapi takut di haji, ada cerita yang serem-serem. Ya, dosa gua banyak di Indonesia, dibales di semua katanya kata orang. Lagi tawaf dipacokin, ada yang dinekein karena dosa ini, karena dosa itu. Jangan percaya, Pak. Cerita-cerita fiktif itu, makanya kudu niat. Kalau niatnya bagus, maka insya Allah akan dimuluskan. Tapi kalau niatnya pengen ke haji, biar pulang dari Mekah gua dipanggil haji, dan di KTP ganti nama jadi haji. Di depan ada huruf A. Waduh. Ini yang kurang baik niatnya. Maka niat-niat seperti ini jangan sampai ada dalam diri kita. Niat untuk haji dan umroh, niat untuk ziarah haramain, niatkan lillah, hanya karena Allah. Kalau pengen haji mah nggak usah, Pak. Nggak usah pakai haji. Serius. Ya, Bapak setiap hari pakai peci haji, pakai jubah. Lebih dari haji dipanggil, Pak. Lebih dari haji dipanggil. Bisa-bisa Bapak dipanggil Habib. Bisa dipanggil Syekh. Iya. Kalau pengen dapat huruf hak saja di depan kita, maka tajdid niat. Tajdid itu pembaharuan. Terus diperbaharui niat kita, perbaharui lagi setiap hari. Kalau kita benar-benar pengen ibadah haji atau umroh, ya, bukan hanya niat doang. Nah, ini ada jalannya yang tadi dari Bang Muamalat misalnya. Ini jalan yang sudah diberikan petunjuk secara zahirnya, secara batinnya urusan Allah. Kenapa? Karena orang yang sudah lunas pun ada yang diambil lagi, Pak. Udah lunas bayar haji, diambil lagi, ditarik lagi. Nauzubillah. Kenapa? Ya itu niatnya nggak baik. Sekarang mah niat dulu aja. Tadi udah ngacung, alhamdulillah. Sekarang niatin. Kalau sudah mantep, tadi kata Kang Jadi langsung aja telepon ke ke bank muamalatnya, atau untuk bisa bicara dulu misalnya konsultasi sama Kang Yadinya seperti apa dan seterusnya. Ini dipermudah, Pak. Ya, 25 juta ini. Tapi memang antriannya Masya Allah. Saya sudah berapa tahun mendaftar tapi belum berangkat. Ya, dipotong sama pandemi ya. Jadi mungkin harusnya saya 2022 ini. Doain ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa berangkat dan kita bareng. Amin ya Rabbal alamin. Pak, haji dan umroh itu bukan panggilan manusia. Betul. Kalau kita dipanggil mak kita, Neng, pulang sini ke kampung halaman. Entar dulu mak, seminggu lagi ya belum gajian ayahnya, bisa. Tapi kalau Allah bilang, hei hambaku berangkat haji, nggak bisa kita bilang nggak punya duit ya Allah. Banyak contoh, Pak. Banyak contoh pengurus musola, pengurus DKM nggak punya duit. Tapi kemarin berapa puluh orang, berapa ratus orang itu berangkat umroh. Bayangkan, Allah tunjukkan kekuasaannya. Ya, jadi ini bukan panggilan makhluk-makhluknya, tapi ini haji dan umroh adalah panggilan Allah. Allah langsung memanggil. Ya, ketika nanti sudah dipanggil, baru kita lafazkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi ya Allah panggilanmu, kami penuhi ya Allah panggilanmu. Ya, mudah-mudahan panggilan itu segera menuju kepada pribadi-pribadi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, selain niat, kita juga butuh bekal. Apa bekalnya, Pak? Ketika kita pengen haji atau umrah, bekalnya apa?
Hah? Duit? Duit apa real? Rupiah apa real? Hah? Real? Hesek Pak, susah, mahal real apa? Berapa duit sekarang? 6.000 ya? 6.000 atau 3.000 sekarang? Mahal. Ya, bahkan kemarin-kemarin pas pengen umroh, masya Allah sibuk Pak. Ibu-ibu itu bikin rendang, pengen umroh bikin rendang, dikeringin rendangnya buat 1 minggu atau 9 hari. Ya, ada lagi yang mau Indomie, sebut mereknya langsung. Ya, bawa mie instan, kopernya jadi penuh sama makanan Pak. Bayangin, ya, pas dibuka itu masya Allah, ini bawa apa Bu? Bawa mie instan, bawa kerupuk. Wah, orang Indonesia. Kenapa Bu? Di sana juga ada. Kata orang nggak enak katanya. Belum ngerasain aja makanan-makanan di sana. Ya. Tuh. Lah ntar ibu pulang ini kosong. Nggak kosong lah bosan. Ya, pasti penuh kopernya. Makin gendut, bahkan pada melar kopernya. Ya. Sementara bawa bajunya dikit. Kalau umroh itu begitu Pak, diajarin Bu, terutama ibu-ibu, kalau umroh bawa baju sedikit, bawa duit yang banyak. Nah, buat ganti-ganti ntar beli aja di sana, kan banyak tuh juga. Jadi pas pulang kopernya penuh sama pakaian yang kita beli di sana. Ya, nggak usah sebetulnya persiapan seperti itu. Enak kok kalau sudah daftar di travel itu. Makan dapat 3 kali sehari, kasur empuk, ber-AC pula, mandi pakai shower. Apa yang kurang coba? Segala pakai Indomie. Makan tinggal nyium Pak. Tinggal nyendok 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Makannya malam lah kalau bisa. Habis isya baru makan sorenya. Ya. Tidak usah. Oh pengen ngopi, bawa kopi. Nggak usah, ada kopi di sana. Kopi luwak. Bahkan di sana ada kopi kunta. Bukan kopi luwak lagi. Ya, itu. Ya. Oleh karena itu, maka bukan itu persiapannya. Kadang-kadang kita menilai persiapannya itu materi, makanan, bahan pokok. Nah, lebih dalam lagi persiapannya adalah ketakwaan. Bekalnya adalah takwa. Ini yang paling penting dan sering dilupakan oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Maka bekal yang utama, ya, yang utama loh Pak. Boleh nggak bawa mie? Umroh atau haji boleh bawa mie nggak? Boleh, kata siapa nggak boleh? Boleh bawa rendang yang kering? Boleh. Boleh bawa kerupuk? Boleh, nggak ada yang larang. Tapi sebaik-baik bekal, seutama-utama bekal adalah ketakwaan. Persiapan yang kedua bekal, yaitu bekal takwa. Ya, agar apa? Ibadahnya mulus. Kalau dengan takwa mah, kadang-kadang di sana kita macam-macam kan. Lihat orang pada ngegosok-gosok batu yang di bukit Sofa, di bukit Marwah tuh, kita ngikut-ngikut. Ya, ada orang ngegosok-gosok apa itu Hijir Ismail, kita ikut. Ada orang macam-macam yang di luar dari ibadah kita ngikut-ngikut, taklid namanya, ikut-ikut yang nggak berdasar. Kenapa? Karena perginya tanpa bekal ketakwaan. Ya, kadang-kadang orang Indonesia lihat di bawah palu Pak. Bawa palu, ditanya buat apa Pak? Buat ditotokin batu di bukit Marwah katanya.
Buat apa buat dijadiin batu cincin? Masya Allah. Nggak usah, ya, nggak usah. Yang kita butuhkan adalah takwa. Apa itu takwa? Hah? Takut kepada Allah, ya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu persiapan yang kedua. Bekalnya adalah takwa. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, bekal yang harus kita bawa adalah ilmu. Ya. Ilmu manasik. Ini sekarang nih ya. Sekarang kita duduk-duduk santai di sini. Ini kita lagi tolak ilmu, lagi nuntut ilmu tentang teori dan manasik haji dan umroh. Mudah-mudahan besok ini bisa kita praktekkan. Ya, gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang dipanggil menjadi tetamu Allah, biasanya kita itu sudah tidak lagi dipanggil nama. Kita itu sudah dipanggil wafdullah. Nah, ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Majah. Ya. Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah. Ya, orang yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, kemudian yang berhaji, wal mu'tamir, yang berumrah, itu adalah wafdullah. Mereka itu adalah tamunya Allah. Kemudian diteruskan apa? Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahu. Apabila mereka berdoa kepada Allah, maka Allah ijabah doa-doanya. Dan apabila ia meminta apapun permintaannya yang baik-baik, bukan permintaan yang neko-neko, yang aneh-aneh, apalagi permintaan jelek, maka itu tidak akan terkabul. Permintaannya kudu permintaan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ya, ini salah satu keutamaan, Pak. Keutamaan orang yang berhaji dan berumrah, mereka dipanggil wafdullah, tetamu Allah. Kalau udah tamu, ya, kalau udah jadi tamu Allah, jangan jauh-jauh, Pak, ya. Kita memikirkan sekarang yang haji atau umrah, jangan. Kita datang saja, datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, ini kita sudah jadi tamu Allah. Maka ketika kita jadi tamu Allah di rumahnya Allah, banyak doa, banyak minta, Pak, Bu. Jangan disia-siakan waktu ini. Ya, kalau kita sholat berjamaah atau kita sholat Jumat di masjid, dan seafdol-afdolnya sholat untuk laki-laki adalah sholat di musola atau di masjid. Mudah-mudahan kita semua bapak-bapak khususnya yang tinggal di perumahan ini bisa memakmurkan musola ini. Amin. Ini musola ini jangan main-main, Pak. Ini kalau diibaratkan musola ini perahunya Nabi Nuh yang akan menyelamatkan, walaupun kecil ini akan menyelamatkan. Ya, maka makmurkan. Kalau bapak udah ada di sini, maghrib, sebelum maghrib udah pulang, ayo sholat berjamaah. Jangan di rumah, ya, karena sholatnya laki-laki itu di masjid atau di musola. Kalau bapak-bapak sering sholat di rumah, besok-besok jangan beli peci. Belinya bukan mukena, karena sholat di rumah itu seabdol-abdolnya adalah wanita. Boleh nggak wanita di musola? Boleh, nggak ada yang larang. Ya, itu. Dan banyak sekali nanti istilah yang digunakan adalah duyufullah, Pak. Nanti
Nanti kalau bapak sudah naik pesawat itu ahlan ya wasahlan ya duyufur rahman, duyufullah. Ya, duyuf itu artinya tamu. Ya, duyuf itu tamu. Jadi duyufullah itu tetamunya Allah, tetamunya Allah. Ya, mau nggak jadi tamu Allah? Mau sekarang apa mau lama? Mau waktu dekat apa masih mau lama? Amin ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini persiapan Pak ya. Persiapan haji umroh sudah saya sampaikan ya. Nah, ilmu Pak, butuh ilmu. Jangan plegak-plegak. Apa plegak-plegak itu? Bengong-bengong. Jangan kayak orang kebingungan. Turun ke King Abdul Aziz bengong. Di bis bengong, sampai hotel bengong, beribadah banyak bengong. Nah, berarti bapak ibu yang suka bengong ini bukan kurang cairan, tapi kurang ilmu. Maka kudu ilmu Pak, Bu. Ya, kudu mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk haji dan umrah. Mudah-mudahan ini yang ingin saya sampaikan nanti menjadi modal, ya, menjadi ilmu buat bapak-bapak, ya, menjadi ilmu untuk bapak-bapak. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal alamin. Ya. Bapak hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika persiapan ini sudah kita punyai, niatnya sudah kencang, sudah bagus, diperbaharui pula. Kemudian bekal ketakwaannya dipupuk dari sekarang. Yang ketiga, ilmunya dicari terus, tidak di pengajian saja Pak. Ketika kita di rumah, ketika di toko buku, lihat-lihatlah, tengok-tengoklah ya buku-buku agama, terutama tentang haji umroh. Itu juga sama Pak, ilmu, baca-baca ya. Atau ada pengajian di mana, ada ilmu manasik di mana, ibu bapak hadir, itu juga sama. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan ilmu itu. Prakteknya insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan secepatnya kita dipanggil ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita tamu, Bapak Ibu suka namu nggak? Bapak suka jadi tamu nggak? Atau jadi tuan rumah terus? Hah? Jarang namu ya, tapi suka namu. Pernahlah namu ya Pak. Kalau datang ke rumah Bapak A, kira-kira Bapak apa tuh yang lakukan kalau datang pengen namu? Satu, salah. Betul ya Pak ya? Assalamualaikum. Gitu. Kalau dijawab berarti ada orangnya. Kalau nggak dijawab berarti lagi tidur. Kalau enggak kosong. Nah, kalau ada orangnya, Bapak diorangin kan? Bapak disambut kan? Ya. Sambut. Suruh ngapain Pak? Kalau udah assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Kemudian selanjutnya diapain? Hah? Diusir pulang? Enggak kan? Disuruh masuk. Ayo Pak masuk. Alhamdulillah. Bapak dari mana? Lupa duduk. Dipersilakan duduk. Kira-kira dicuekin nggak pas duduk? Enggak. Ya pasti ditawarin minum. Bapak mau minum apa? Kalau ibu minum apa? Lagi ya, sebentar. Terserah aja. Susu ya? Oh saya enggak suka susu. Kopi? Iya boleh. Kopi susu deh. Karena nawar. Tadi susu nggak mau. Harus mau kopi susu. Dikasih nggak kira-kira Pak? Dikasih nggak? Tergantung persediaan. Ya. Yang paling lumrah kita pasti disiapin apa Pak? Air putih, betul? Itu. Nah, kadang-kadang kalau tuan rumahnya baik hati, kita dipersilakan nanti sebelum pulang makan dulu. Pernah nggak gitu Pak? Ayo makan dulu Pak.
Barang sama saya belum makan tuh. Mau jadi tetamunya Allah. Kita pengen jadi tamu Allah. Berarti tuan rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita jadi tamu Allah, apa saja Pak yang akan dipersiapkan oleh Allah? Bapak datang ke sini aja kan dapat air, betul? Dapat snack, betul? Alhamdulillah. Ini lagi namu. Sekarang kita pengen jadi tamu Allah. Kira-kira apa yang akan diberikan Allah kepada kita? Nah, ada yang tahu? Apa? Bala-bala? Bukan. Apa kira-kira Bu? Kita jadi tamu Allah, dikasih apa? Hah? Surga. Ya. Jauh surga apa Bu? Jauh. Kita yang dekat-dekat sekarang Bu ya. Nah, kalau Bapak Ibu jadi tamu Allah, baik menjadi haji atau mu'tamir, baik ingin haji atau umroh, maka saya akan paparkan 3 saja dari banyak yang akan disiapkan oleh Allah untuk para tetamunya. Yang pertama, ya, Allah akan berikan kepada kita al-maghfirah. Sajian Allah yang pertama buat tamunya adalah al-maghfirah. Apa itu al-maghfirah, Pak? Ampunan. Bukan bala-bala, bukan mangga, buah-buahan, bukan. Yang akan Allah berikan kepada tetamunya, yaitu orang-orang yang menjadi tamu Allah baik melalui haji atau umroh, adalah ampunan. Betul nggak kita ampunan? Betul nggak? Masya Allah, kita manusia dhaif ya, manusia lemah. Ya, iman kita lagi kencang, rajin sholat, lagi merosot iman kita, jadi ibu-ibu di rumah, sholat asar di rumah, maghrib di rumah, isya ketinggalan, subuh kelewat. Kalau keimanan kita lagi kendor, lagi kencang-kencang. Kadang-kadang kita ngomongin orang, kadang-kadang apa ya, benci sama orang, kadang-kadang jahat sama orang, ya. Dan seterusnya dari dosa-dosa yang banyak itu, maka kita minta kepada Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Penyayang adalah al-maghfirah. Dengan jalan apa? Salah satu jalannya adalah dengan menjadi tamu Allah. Ustaz, apakah harus jadi tamu Allah untuk mendapat ampunan? Jawabannya, ya. Di mana Ustaz? Bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah. Di mana Bu? Di majelis-majelis ilmu itu ada ampunan Allah. Di masjid, di Baitullah, di musola rumahnya Allah, itu juga ada ampunan Allah. Ya, ketika kita bersilaturahmi, di situ juga ada ampunan Allah banyak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ampunan yang sebaik-baik ampunan, nanti Bapak Ibu rasakan kalau udah jadi tamu Allah. Enak. Ya, turun dari pesawat, injak kaki di King Abdul Aziz aja udah kadang-kadang gak ada yang nangis. Belum ke halaman Masjidil Haram udah nangis. Saya pengalaman Bu, Masya Allah, saya ceritakan ini untuk pengalaman saja. Ya, pas masuk ke Masjidil Haram, ibu-ibu ini diam aja. Ayo masuk. Pak Ustaz, kira-kira saya pantas nggak Pak Ustaz berhadapan langsung dengan Baitullah? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, itu ya Ustaz, saya pantas enggak? Ibu kenapa memang?
Kan ibu udah di sini, nggak bisa pulang lagi bu. 7 hari kita di sini, 4 hari di Madinah, 3 hari di Mekah bu. Kata saya bilang gitu. Iya Pak Ustaz, tapi saya pantas enggak? Bismillah, ibu sudah memantaskan diri, tinggal sekarang banyak minta ampun sama Allah. Apa yang terjadi Pak? Gemeter Pak. Sudah mas Bapak turun di apa itu? Tangga jalan eskalator. Nah, kita menuju ke Maidan, ya itu. Matof namanya, Maidan Tawaf, tempat tawaf. Masya Allah, si ibu ini gemeter Pak kaki ini. Saya nggak bisa megang karena bukan mahramnya. Akhirnya saya minta tolong ke jamaah ibu saya, tolong ditangkap kiri kanan. Nangis Pak sejadi-jadi. Belum berdoa, belum minta apa-apa, baru melihat Ka'bah jauh. Udah kelihatan Ka'bahnya jauh. Tapi Masya Allah, Subhanallah. Saya bilang setelah tawaf, setelah sa'i dan tahallul, ibu Masya Allah, ampunan Allah sudah mengiringi perjalanan ibu dari rumah sampai ke sini. Itu tanda-tanda Pak Bu. Kalau kita sudah nangis, sepertiga malam kita nangis minta sama Allah, duha kita nangis, habis sholat fardu kita nangis, ini bertanda bahwa Allah benar-benar memandang kita dengan ampunan yang serius. Tapi kalau kita masih cengang-cengeng, berdoa sampai melihat handphone, ya, doanya sambil enggak serius, jauh itu mampu kita masih jauh, ya, itu. Maka nangis di hadapan Allah itu bukan cengeng Bu, bukan cengeng Pak, lelaki yang kuat. Saya pernah bawa juga orang tua dari Bandung, Masya Allah, sama itu juga, ya, sama. Ustaz, kenapa ini air mata saya terus keluar? Sudah Pak, berdoa saja saya bilang. Berdoa saja, saya nggak tahu sebabnya Ustaz. Iya berdoa saja. Masya Allah, pas berdoa sejadi-jadinya Pak. Subhanallah, banyak sekali pengalaman seperti itu. Dan Bapak akan merasakan sendiri bagaimana nikmatnya, syahdunya bercinta sama Allah di depan Ka'bah. Mau nggak Pak? Mudah-mudahan jadi pengen buru-buru. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pengen buru-buru ke bank muamalah dulu. Karena kalau muamalah, kalau ke travel bisa nggak kira-kira berangkat? Bisa, kenapa enggak Pak ya? Cuma pas di sana bingung, sama siapa yang ketemu? Saya pernah nemuin berapa orang? 6 orang Pak, berangkat sendiri. Ya Allah, kesian, tanpa travel dia berangkat. Hebat kan saya, Bapak hebat. Sampai ke sini berangkat sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau berpengalaman bisa kali Pak ya. Kalau saya sih alhamdulillah berangkat pertama bayar Pak. Berangkat selanjutnya gratis. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi sajian yang pertama buat tetamu Allah adalah al-maghfirah, ampunan Allah. Bukan berarti istighfar kita, mohon ampun kita di Indonesia tidak didengar Pak ya, bukan. Allah selalu mendengar. Sami', Allah itu Maha mendengar. Walaupun tidak di Mekah, kita di sini di Depok ini kita beristighfar, mohon ampun, insya Allah didengar. Tapi pengalaman spiritualnya akan berbeda. Ketika kita berada kita dari Depok ini, Allahu Akbar, ini wajah doa. Ya, usolli misalnya usolli fardhul maghribi salah raka'ati mustaqbilal qiblah. Ini disebut-sebut di Depok Pak. Besok bayangin mustaqbilal qiblahnya udah di depan kita. Bayangin. Ya. Kalau sekarang kita masih di depan tembok-tembok mushola ini, insya Allah tidak lama lagi kita sudah berada
di tembok-tembok Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di tembok-tembok Masjid Nabawi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, sajian yang Allah akan berikan kepada tetamunya adalah istijabatud du'a. Apa itu istijabatud du'a? Doa-doanya akan dikabul. Tadi udah ya Pak ya? Nah ini masih ada penampilannya ini. Ya, buat tetamu Allah ini dia. Da'ahum fa'ajabuhu. Ketika ia berdoa maka Allah akan terima doa-doanya. Ya, wasa'aluhu fa'a'tahum. Apabila mereka meminta maka Allah akan berikan kepada mereka permintaannya. Ya, nanti insya Allah di akhir saya sampaikan beberapa keutamaan. Yang terakhir yang Allah akan berikan sajian buat tetamunya adalah asy-syahadah. Ya, kaget ya deh. Ya. Asy-syahadah. Apa itu asy-syahadah? Asy-syahadah adalah kesaksian. Bapak dalam surah Yasin ya, ada? Udah tahu ya. Udah tahu ada ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti mulut kita terkunci, gak bisa ngomong, gak bisa bohong, gak bisa ngebela semua jawarih yang dilakukan oleh diri kita. Maka akan berbicara pada hari itu tangan kita, kaki kita. Pak, bahagia nanti kaki kita ketika bilang tangan kita ngomong alhamdulillah udah pernah nyentuh Baitullah Ka'bah. Kaki kita dengan gembira loncat-loncatan. Benar ya Allah, saya persaksikan itu. Pernah A, pernah B, tangan bilang, kaki kita mempersaksikan. Nikmat gak kira-kira Pak? Nikmat. Jangan melulu tangan kita mengakui bahwa saya pernah ngegosok, kata tangan kita nanti. Mulut kita gak ngomong. Saya pernah ngambil hak orang lain misalnya. Jangan sampai kaki kita sedih, murung menyaksikannya. Ya Allah benar. Saya pernah bermaksiat. Ya Allah benar. Sekali-kali atuh, ya Allah, saya pernah ke Masjidil Haram, pernah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Madinah, ziarah ke Makkah. Kaki kita pasti ancol-ancolan. Kaki kita pasti loncat-loncatan, gembira, bahagia. Kenapa? Karena sejak dari Depok kita diangkut ke bandara, naik pesawat, semuanya ini akan menjadi saksi. Sebagaimana ketika kita ajak seluruh anggota kita jalan ke musola ini, semua akan bersaksi. Ya, ada hari nanti kata Allah dalam surah Yasin, mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi. Ya, ini kata tangan alhamdulillah nyentuh karpet musola, bagus salah. Kata kaki dengan gembira loncat, benar. Saya juga jalan dari rumah, walaupun nggak jauh. Makanya biasakan Pak ya, kalau ke rumah Allah itu dari rumah sudah bersuci. Wudunya di rumah. Nah, boleh nggak wudu di musola? Boleh, musola Bapak. Ya, nggak ada yang larang. Tapi afdoliyahnya, ya ambil wudunya di rumah. Di rumahnya sudah suci dari rumah. Ke masjid tinggal menunaikan salat tahiyat dan seterusnya. Nah, syahadah penting Pak. Kesaksian itu penting. Sebagaimana pentingnya ijazah kita sekolah selama berapa tahun Pak? 12 tahun ya.
Lebih ya. 12 tahun SD, SMP, SMA. Kuliah berapa tahun Pak waktu itu? Hah? Lama banget, 4 tahun. Ya. 12, 4 tahun, 16 tahun kita belajar. Penting banget itu ijazah. Pengen masuk kerjaan, kudu bawa ijazah. Betul ya? Itu. Maka kesaksian ini lebih penting, Pak. Ini lebih penting kesaksiannya, Masya Allah. Tidak main-main kesaksian ini. Mudah-mudahan sekali lagi kesaksian yang benar-benar sakti di hadapan Allah ini adalah kesaksian kita di antara kesaksian baik yang kita lakukan selama di dunia ini. Juga kita pernah mudah-mudahan bersaksi tangan kaki kita bisa berkunjung ke Baitullah, yaitu ke Haramain, baik ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mukadimah saya ingin berbicara tentang inti dari permasalahan yang dijadwalkan kepada saya atau diberikan materi kepada saya. Ini saya menyodorkan beberapa dalil saya. Dalil-dalil nakli, ya. Kalau dalil akli jangan dipinta lah. Kalau dalil akli itu kepunyaan manusia, ya, kayak bajai biasanya, suka ngeles. Tapi kalau dalil nakli ini adalah kepunyaan Allah. Ya, saya cantumkan di sini beberapa dalil nakli. Yang pertama surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Apa artinya? Allah a'lam bimuradi. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pak, Bu, jadi Allah Maha Kaya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita semua menjadi fakir gara-gara tidak mau niat haji. Nauzubillah. Maka niat penting. Di awal saya bilang niat dulu penting. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur untuk tidak berangkat haji. Bahkan dalam Syarah Imam Nawawi, orang yang nggak mau berangkat haji itu bisa disamakan dengan orang pendusta agama. Ya, itu. Makanya jangan sampailah dalam diri kita nggak ada niatan untuk menjadi tetamunya Allah, yaitu haji ataupun umrah. Surah Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Kang Yadi, ayo kencengin Kang di sini rumah ini, ya. Tadi doanya udah insyaallah doanya didengar ya. Mudah-mudahan satu pesawat. Ini mah kayaknya bukan pesawat besar ya. Kalau pengen satu pesawat, kayaknya pesawat charteran aja dah. Ya itu yang jet itu. Kalau kita 9, kalau Garuda dan lain sebagainya 9 jam, kalau jet mudah-mudahan kurang dari itu. Ya, amin ya rabbal. Maksudnya satu pesawatnya bareng-bareng lah ya. Mudah-mudahan bisa. Ya. Pembimbingnya saya katanya. Alhamdulillah. Ya. Diajak kalau gitu berarti. Gratis lagi banyak. Kemudian hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan wa shaumi Ramadan. Ya. Bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara. Jadi makanya haji itu selalu dikatakan sebagai penyempurna keislaman seseorang. Selain daripada nikah, ada yang mengatakan bahwa nikah itu penyempurna, ya. Tapi secara hakikat menurut hadis Nabi, untuk menyempurnakan keislaman kita adalah berziarah melalui ritual haji. Haji di sini banyak dikatakannya bukan umroh, ya, haji. Karena dalam haji, kalau kita berhaji itu di dalamnya ada umroh. Tapi ketika kita umroh, di dalamnya tidak ada haji. Jangan kebalik, Pak, ya. Kalau kita haji pasti umroh, tapi kalau umroh tidak haji, gitu ya. Nanti kita akan terangkan sama-sama. Apa itu haji? Haji itu secara bahasa Arabnya namanya qasdun. Apa itu qasdun? Qasdun itu tujuan, maksud, menyengaja, yaitu menyengaja atau menuju suatu tempat. Ya, bukan ke Karbala, ya Pak, ya. Bukan ke Karbala. Kan di Karbala juga tuh di Iran, ya, kalau saya. Itu katanya enggak haji ke Mekah, jadi hajinya di Karbala. Kita enggak, karena dalam niatan kita ketika sholat juga itu mustaqbilal kiblah. Kiblah kita adalah Ka'bah Baitullah. Kemudian umroh itu secara bahasa ziarah. Ziarah itu dalam bahasa Indonesia ini berkunjung atau mendatangi. Secara istilah syara, ya, adalah haji menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Iya, karena haji itu bukan untuk tamasya, bukan untuk jalan-jalan. Kadang-kadang kita salah. Kita umroh yuk, ngapain, shopping di sana. Salah, ya gitu. Ingat ya, bahwa haji atau umroh itu bukan tamasya biasa, bukan tamasya religi biasa. Bahwa kita benar-benar ingin menjadi tamu Allah. Umroh adalah menziarahi Ka'bah, Baitullah. Ini secara spesifik ya disebutnya, Pak, ya, atau didefinisikan secara spesifik. Kenapa? Karena ibadah umroh itu hanya dilakukan ibadahnya di dalam Masjidil Haram, tidak di luar, kecuali miqatnya saja ada ketentuan. Kalau miqatnya ngambil niatnya itu di luar, di batas tanah haram dan tanah halal, ya gitu. Nah, makanya umroh itu disebut menziarahi Ka'bah, langsung ke Ka'bah, ya, tawaf, sa'i, tahallul, ya. Itu semuanya dikerjakan di dalam Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, tidak keluar dari itu kecuali miqat. Ya. Nah ini ya, tawaf, sa'i dan tahallul dengan syarat dan ketentuannya. Hukum haji dan umroh berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan di atas, maka mengerjakan haji itu wajib, ya, wajib Bu, Pak. Maka kudu niat dan kudu daftar. Kalau ada rizkinya, tadi berapa duit tuh uang pertama? 1 juta ya? 1 juta, punya nggak 1 juta? Ada nggak di rumah sekarang 1 juta? Hah? Nggak ada. Nyari dulu ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ketemu dan jodohnya. Ya, gitu. Wajib Pak. Ya, bagi yang mampu secara spiritual bahwa sudah mantap dengan niat yang tadi sudah dikemukakan, kemudian fisik tuh tadi sudah dikatakan oleh Kang Yadi, kalau Pak mana Pak itu dari Pak RT 21 tahun, 31 ditambah 21 52.
Kira-kira 52 bagaimana? Ada yang 52 nggak di sini? Belum ada ya? Oh, hebat berarti ini. Ya, di poster ini masih muda semua ya. 52 itu sudah berkurang, ya, itu kemampuan kita. Tapi mudah-mudahan sekali lagi, yaitu azamkan, niatkan dengan baik. Jangan niatnya, alhamdulillah dapat duit, ayo kita ke mall, borong, jangan. Ayo kita ke sini, ayo kita ke situ, ayo ziarah ke Belanda, ayo ziarah jalan-jalan ke tamasya ke Belanda, kemana? Utamakan, Pak. Ya, sebaik-baik ziarah itu, atau ada dalam hadis dikatakan bahwa yang disebut ziarah, ya, itu cuma 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah Palestina, Al-Aqsa. Itu yang disebut dalam hadis. Nggak disebut ke Belanda, Amsterdam, ke Turki, ke Dubai, nggak disebut, Pak. Yang disebut cuma 3 tempat itu kata Rasul. Ya, bahwa sebenar-benar ziarah itu adalah ketiga tempat ini, Makkah, Madinah, Aqsa, itu saja. Udah, Pak, yang ketiga-tiganya udah belum? Udah pernah belum? Belum ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Fisik, fisik tadi sudah ya. Lumayan ini antriannya, lumayan panjang ya, 21 tahun ya, 21 tahun nanti ya, Masya Allah. Jakarta. Jakarta ya. Oh, benar Depok? Jakarta ya. Depok ya bisa lebih lama ya. Oh, bisa lebih lama lagi, Masya Allah. Ayo buru-buru. Anak-anak yang kecil-kecil nih daftarin aja. Saya pernah ketika pulang dari umroh itu ngobrol sama orang Malaysia. Malaysia itu lebih panjang lagi ternyata. Dia itu kalau anaknya lahir harus didaftarin haji. Pas lahir itu harus daftar haji. Kalau nggak daftar haji itu anak ketuaan. Hampir 40 tahun katanya, Mas. 40 sampai 45 tahun antriannya. Orang Malaysia kan pernah ngobrol sama, entah benar, entah salah, nggak tahu. Pokoknya pas ditanya, Indonesia berapa tahun? Indonesia waktu itu kita jawab 15 tahun, 10 sampai 15. Malaysia, Masya Allah, kata dia. Lahir anak harus daftar, kata dia. Ya, merugi, betul nggak, Pak? Ayo, coba sekarang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dapat apa-apa nggak? Nggak dapat apa-apa. Sholat, qobliyah, ba'diyah, sunnah coba. Kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak berdosa, tapi rugi. Itu, ya. Dan seterusnya hal-hal sunnah itu harusnya kita pertahankan. Satu sunnah yang kita lakukan, maka ini sama dengan kita mempertahankan beberapa sunnah, melestarikan beberapa sunnah yang ada. Ya, betul. Baik, Bapak Ibu, lanjutkan ya. Mudah-mudahan masih kuat ya, Pak. Masih kuat kan, Bu? Sip. Kalau pegel selonjoran nggak apa-apa, ganti posisi ya. Selonjoran kakinya nggak apa-apa. Syarat dan rukun haji umroh, syaratnya sama, Pak. Dipukul rata aja haji sama umroh. Apa? Yang pertama Islam. Islam semua ya. Alhamdulillah. Orang di Mekah pengen pulang ke Bekasi. Bayangin, Pak. Ya. Maka itu pembimbingnya bilang banyak istighfar, Pak. Ya Allah, kita udah pengen umroh ini. Ya udah pengen umroh, pengen pulang ke Bekasi. Jauh nggak, Bu? Jauh banget. Ya jauh banget. Masya Allah. Mudah-mudahan gak terjadi kepada kita ya. Iya, makanya niat baik, ya, persiapan dengan baik, yaitu terutama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka itu dulu ya hamba sahaya. Kalau sekarang insya Allah kita merdeka semua ya, Pak ya. Tidak ada dalam kekangan apapun. Memiliki bekal, tadi sudah dikatakan ya. Bekal yang harus kita persiapkan adalah ketakwaan. Selain itu juga butuh nggak, Pak? Rupiah atau real butuh nggak? Butuh.
jangan munafik, ya butuh. Tapi yang terpenting, yang utama dari bekal adalah ketakwaan. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah ada mahram khusus wanita. Kalau berangkat sendiri harus ada mahramnya, ya. Biasanya kalau dalam umroh itu kalau ibu-ibu berangkat sendiri bayar berapa duit untuk mencari mahram. Nanti dimahramkan ke siapa dengan sepengetahuan suaminya sebagai syarat saja. Tapi kalau dalam haji itu biasanya ibu-ibu itu harus bermahram. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti berangkatnya sama bapaknya. Amin ya Allah. Jangan sendiri-sendiri Bu ya. Berdoanya ya Allah, aku pengen ke Mekah sendiri ya Allah. Jangan. Ya Allah, panggil aku dengan suamiku, dengan anak-anakku. Begitu. Borong. Kalau doa jangan pelit. Doa pelit. Ya, bahkan doain muslimin ayo doa. Maghrib buat dirinya, isya buat sendiri, subuh buat sendiri, zuhurnya Robbi firli terus. Ya itu. Sama juga ya doa yang ada di surah Al-Baqarah itu. Orang-orang yang haji atau umroh di depan Ka'bah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ayo we Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia yang pindah. Ya. Ingat ketika kita minta dunia, famalahu yaumal qiyamati illa min khalaq. Kita enggak bawa apa-apa ntar. Ya. Kita selama ini dunia enggak? Agak. Besok atau lusa kita akan meninggal dunia, betul? Semua kita tinggalkan, suami ganteng tinggalkan, istri cantik ditinggalkan. Ya, itu. Mana yang berbekas? Yang berbekas adalah anak-anak soleh dan soleh. Selain daripada infak kita dan ilmu kita yang bermanfaat. Apa rukun haji selanjutnya? Niat ihram, ya, memakai pakaian ihram, berpakaian putih untuk laki-laki tanpa jahitan. Kemudian wukuf di Arafah, ya. Ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian tawaf, sa'i, dan memotong rambut atau tahallul. Apa rukun umroh? Rukun umroh niat ihram, yang memakai pakaian ihram, laki-laki tanpa jahitan berwarna putih, ibu-ibu pakaiannya bersih dan menutupi aurat kalau ibu-ibu mah ya. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali atau 7 putaran, kemudian sa'i, kemudian memotong rambut tahallul, selesai. Yang tidak ada di umroh hanya wukuf di Arafah. Karena wukuf itu salah satu syarat sahnya ibadah haji. Ya, makanya yang sakit juga nanti bisa cerita tuh ke Haji Sakinah. Ya, yang sakit juga Bu ya, bawa ambulan ke Arafah. Nggak boleh. Saya mau pengen wukufnya di mustasfa, di rumah sakit, nggak bisa. Yang sakit, yang lumpuh semua dibawa tanggal 9 itu. Ya, sebelum tanggal tanggal 9 pagi, pokoknya wukuf di Arafah itu dari pagi ya, mulai menuju ke Arafah tanggal 9 ini. Ya. Jadi secara rukun ini cuma wukuf saja yang tidak ada, yang tidak dilakukan selain daripada ibadah-ibadah lain seperti mabit ya, ini tidak ada juga. Ini kalau umroh itu mabitnya cuma di hotel. Ya, kalau di Makkah berarti hotelnya hotel di Makkah. Kalau di Madinah berarti hotelnya hotel Madinah. Mabitnya cuma di situ. Tapi kalau yang haji nanti ada mabit di Muzdalifah, ada bermalam di Muzdalifah, ada bermalam di Mina, ya itu. Kemudian ada jamarat, yaitu melempar jumroh, yaitu batu kerikil. Wajib dan sunnah umroh. Apa wajib haji? Wajib haji ihram, niat dari miqat ya. Miqat itu yang saya tahu ada yang terdekat itu Masjid Siti Aisyah. Yang paling dekat tuh miqat di situ. Ya. Kemudian kalau di pesawat itu biasanya yulamlam. Ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu pernah terbit juga boleh mikot di King Abdul Aziz.
Ya. Kemudian mikot di Sumaishi, ya. Kemudian mikot yang terkenal untuk penduduk Ahlul Madinah itu Abyar, apa itu, Masjid Zulhulaifah, ya itu Zulhulaifah, Bir Ali, Abyar Ali itu yang terkenal, Bu, ya. Kalau kita umroh biasanya dikirim dulu ke Madinah, ntar kita niat mikotnya itu ada di Bir Ali biasanya ngambil, ya. Menginap di Musdalifah dan Mina ini wajibnya. Tawaf wada, jamarat, melempar batu, menjauhi larangan-larangan ihram, tertib. Wajib umroh ihram. Nah, kalau umroh itu cuma dua aja, ya. Yang pertama adalah ihram, niat dari miqat. Kemudian menjauhi larangan-larangan ketika ihram. Jadi larangan ini berlaku ketika ihram saja, Pak. Ketika kita pakai kain ihram, setelah itu larangannya sudah tidak berlaku lagi. Sunnah haji, ifrad, haji dulu baru umroh. Tamattu, umroh dulu baru haji. Qiran, haji umroh disatukan niatnya. Kemudian membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah, Pak. Bahkan disusul dengan salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu berdoa setelah talbiyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh diperpanjang. Yang belum punya jodoh, doa minta jodoh. Yang udah punya bini jangan minta lagi, Pak, ya. Nah, mintanya adalah biar sakinah mawaddah warahmah gitu. Kemudian berzikir sewaktu tawaf. Tawaf jangan ngobrol. Nanti kalau Bapak umroh atau haji, tawaf jangan ngobrol. Doanya nggak bisa, diem baik. Lebih baik diem daripada ngobrol. Kalau enggak, zikir. Zikir itu bisa zikir harian atau bisa membaca surah-surah pendek yang kita tahu. Kita misalnya nggak bisa, kan kalau tawaf itu 1-7 ada doanya, Bu, khusus. Kecuali dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu doanya sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani itu ada doa masing-masing di setiap putaran itu. Tapi kalau kita tidak hafal, ya, kalau kita tidak hafal, sudah aja zikir subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, atau baca surat pendek. Ya, apa Bapak yang surat pendek? Inna a'toina, baca. Inna a'toina kal kautsar. Qul baca. An-Nas baca. Ya, Al-Falaq baca. Bahkan Umar tadi hafal, An-Naba baca. Ya, itu. Oh, saya hafal 30 juz, baca. Ya, itu. Sampai kelar tuh. Jangan ngobrol. Tadi ente beli korma berapa kilo? Yang diobrolin ketika tawaf belanjaan. Beli jubah berapa? Beli anu berapa? Mau belanjain ke buat tetangga, buat saudara kerja. Jangan tuh, ya. Enggak ada tuntunannya itu. Berzikir, sholat 2 rakaat setelah tawaf, ya. Ini kalau diajarkan oleh guru-guru kami, ini sholatnya sholat sunat tawaf, ya itu. Atau bisa juga kita sholat sunat mutlak setelah tawaf ini. Masuk ke Ka'bah, Bu. Kalau sunnahnya haji, mau nggak masuk ke Ka'bah? Mau, ya, saya juga mau, tapi nggak diizinin, Bu. Kecuali yang punya wewenang saja. Pak Jokowi udah pernah tuh, Pak Bambang Susilo udah pernah, ya, dan apa namanya, Bu Mega belum pernah, kalau nggak salah, ya. Kemudian sunnah umroh apa? Niat ihram, tawaf, sa'i, memotong rambut, ya itu. Dan membaca talbiyah, ya itu. Banyak membaca talbiyah. Ada larangan, Bu, ya. Tadi bilang bahwa ketika kita ihram ada larangan.
Apa larangannya? Satu, memakai pakaian berjahit laki-laki. Jadi kalau udah pengen ihram, pengen niat dari mikot, jangan pakai pakaian yang berjahit. Pak, dalemannya juga nggak boleh. Nggak pakai. Ya mohon maaf ya, sempak nggak pakai, kaos dalam nggak pakai. Ya, udah aja pakai itu doang Bu. Pakai kain ihram namanya. Ya, udah pernah lihat belum kain ihram? Udah ya, udah pernah nyoba belum? Belum. Ibu ntar lihat dah. Suami itu pakai kain ihram, ganteng sih jadi. Karena istri saya juga bilang waktu umroh bareng, ganteng amat. Iya. Ternyata saya pas manasik umroh, saya tanya sama ibu-ibu ketika lagi manasik, Bu, suaminya ganteng nggak? Ganteng sekarang Ustaz, beda paling. Padahal itu masih pakai yang berjahit. Ya, kalau nanti udah dilucuti Bu, masya Allah. Ya, nggak boleh Bu, pakai selepak aja boleh Pak? Nggak boleh. Selepaknya nggak berjahit. Jangan dah, udah kalau sehat mah. Kecuali uzur. Nah, uzur syar'i, adanya halangan. Takut kenapa gitu. Kali kalau takut copot mah nggak mungkin Pak ya. Nggak mungkin lah, ini buatnya bukan Jepang atau Cina apalagi. Ini buatan Allah, nggak akan copot. Ya, insya Allah nggak akan mencel, insya Allah. Ya, jadi nggak boleh. Mulai dari daleman dan lain sebagainya nggak boleh. Jadi makai nanti bapak-bapak hanya memakai kain ihram Pak, ketika ingin mengambil haji atau umroh ya itu. Yang kedua, menutup kepala nggak boleh Pak, pakai peci. Yang suka di Indonesia pakai peci nggak boleh. Jadi nggak boleh pakai peci. Yang gundul yang gimana pokoknya begitu aja. Oh saya mau pejabat. Oh saya mah raja harus pakai mahkota, nggak bisa. Raja apapun, raja manusia, raja jin, raja apa, kalau pengen umroh nggak boleh pakai penutup kepala, peci, topi, apalagi itu. Pokoknya begitu dah. Imamah apa gitu, sorban nggak boleh. Kemudian menutup wajah perempuan, ya itu. Sekarang lagi pandemi itu banyak ditutup, ya banyak ditutup sekarang yang perempuan itu, ya itu. Mungkin ada mazhab yang membolehkan itu. Kemudian memotong kuku Pak, ketika lagi berihram nggak boleh. Memakai wangi-wangian nggak boleh, parfum, ya itu. Atau apapun yang punya wangi nggak boleh. Kemudian hubungan suami istri bersetubuh atau sebelum bersetubuh nggak boleh juga. Sebelum bersetubuh foreplay. Nah, foreplay itu apa sih? Bercumbu, merayu, jangan. Kalau udah pakai kain ihram jangan ngerayu gini. Cantik amat mah begini. Jangan. Nggak boleh. Atau istri merayu suami, bahaya. Ya itu. Nggak boleh main korek api, apalagi main kompor. Saya istilahkan gitu ya. Korek apinya saja nggak boleh dimainin, apalagi kompornya nggak boleh. Mengadakan akad nikah, kawin, bapak mau kawin sama kawin yang ketiga misalnya. Kemudian modalin nih yang ketiganya nggak boleh Pak. Atau mengawinkan, oh saya mengawinkan anak saya, tapi ketika nanti udah buka ihramnya boleh Pak, silakan. Ini larangan ketika berihram, ketika memakai kain ihram. Kemudian potong rambut atau bulu badan yang lain. Rambut digunting nggak boleh. Kemudian nyambutin bulu ketek nggak boleh. Iseng-iseng ngupil nyambutin bulu hidung nggak boleh. Ya, nggak boleh Pak semuanya. Makanya hebatnya manusia di hadapan Allah itu, saya katakan ketika dia berihram, sesuatu yang halal jadi haram. Halal nggak Pak berhubungan suami istri? Halal. Wong udah akad kok. Tapi ketika berihram haram, nggak boleh. Ya itu. Ini misalnya kumis sudah panjang, boleh nggak dicukur? Boleh. Tapi ketika ihram nggak boleh. Dan seterusnya hingga larangan ketika berihram. Ini hampir selesai Pak apa yang ingin saya sampaikan pada yang hari ini. Ada rukun atau sudut-sudut Ka'bah. Bapak udah pernah lihat? Saya lupa ini mendownload gambar Ka'bahnya, harusnya ada gambar Ka'bah di sini.
lupa. Jadi Ka'bah itu ada 4 sudut Pak ya. Yang pertama itu untuk start, waktu mulai tawaf, namanya Rukun Hajar Aswad. Ya, Rukun Hajar Aswad atau sudut Hajar Aswad. Kenapa disebut sudut Hajar Aswad? Karena di situ ada batu, Pak. Di situ biasanya krodit, Pak. Ya, di Hajar Aswad itu di sudutnya pasti macet. Ya, kayak jalan-jalan tol di Indonesia. Ya, sama itu kayak di pasar-pasar begitu. Kenapa? Karena di Hajar Aswad ini banyak orang yang berebut untuk mencium Hajar Aswad. Ya, untuk perjuangan Pak. Masya Allah, saya juga kalau kita nggak kuat fisik, mental, spiritual kita seperti tadi yang disebut dengan mampu itu, maka jangan coba-coba untuk mendekati Hajar Aswad. Di Hajar Aswad itu subhanallah, nanti Bapak sendiri bisa, Bapak Ibu bisa mengalaminya. Insya Allah dipermudah ya untuk mencium Hajar Aswad. Tapi ini bukan keutamaan sebetulnya Pak ya. Itu bukan keutamaan. Kalau memang rezeki kenapa enggak? Kemudian yang kedua, berlawanan arah jarum jam Pak. Yang kedua adalah sudut atau rukun Iraqi. Ya, itu kalau di peta itu kalau kita lihat di peta itu bola dunia, rukun Iraqi ini akan menuju kepada Irak, ya sudutnya itu. Kalau ditarik garis lurus akan menuju kepada negara Irak. Kemudian setelah Iraqi, Syami ini juga sama akan menuju kepada Syam. Kemudian ini yang diperebutkan Pak. Indonesia ngaku, Malaysia ngaku, semua negara ngaku. Rukun Yamani ya ini ditarik lurus, ini diperebutkan oleh siapa? Oleh seluruh negara ya itu. Nah, dari sudut-sudut ini maka semua ya tawaf sunnah, tawaf kudum, tawaf wajib semuanya akan dimulai dari rukun Hajar Aswad mulainya. Dari rukun Hajar Aswad berlawanan jarum jam, Ka'bah berada di samping kiri kita. Ya, begini berarti. Kalau jam begini Bu ya. Nah, kalau ini berlawanan jarum jam, berarti begini. Nah, ya ada di sebelah kiri kita. Maka nanti ketika tawaf kita pakai nanti lebih jelasnya mana sih Pak ya? Nanti lebih jelasnya mana sih? Kayak ihramnya itu kalau kita tawaf yang ditutup itu sebelah kiri kita, yang kanan terbuka. Jadi kain ihramnya ada di bawah ini, ketiak kita. Sementara yang kiri ini tertutup. Karena Ka'bahnya ada di sebelah kiri kita. Karena kalau kita tawaf harus ittiba namanya. Untuk laki-laki, untuk perempuan nggak usah. Yang penting perempuan mah kayak lontong. Ya, nggak boleh kelihatan aurat itu, nggak boleh ditawar kalau itu ya. Tuh. Ini rukun atau sudutnya. Nah, ini akhir dari apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, keutamaan haji. Apa Pak? Mudah-mudahan ini jadi motivasi kan jadi ya. Katanya suruh memberikan motivasi, saya berikan motivasi dari keutamaan haji dan umroh saja. Apa keutamaan haji? Keutamaan haji satu, surga, betul. Apa yang dikatakan oleh tadi mulai dari Kang Yadi dan seterusnya, bahwa berhaji itu balasannya tidak lain adalah surga. Tapi kudu mabrur, bukan mabur. Haji mabur. Kalau mabur mau udah iber. Ya itu. Haji mabur itu adalah haji yang benar-benar diterima syarat rukun wajibnya ya. Maka kudu manasik, kudu cari ilmu untuk haji dan umroh. Yang kedua, menghapus dosa yang telah lalu. Ya, haji itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya. Man hajja ya, walam yarfuth walam yafsuq raja'a kawaladati ummi. Orang yang haji siapa berhaji ke Baitullah tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya.
Jadi haji mabrur itu ketika kita menunaikan haji, kita tidak berqauluz zur, kata-kata kotor yang nggak pantas. Hati-hati juga Pak, Bu, kalau kita berkata-kata yang nggak benar di tanah haram itu, langsung ditegur. Misalnya begini, contoh yang Bu jangan diikutin. Ih, si ibu kok kakinya pincang gitu. Jangan banyak nanya ketika besoknya ibu juga pincang, ya sakit kakinya. Nah, hati-hati pokoknya harus dijaga benar, harus dijaga, ya, gitu, harus dijaga, hati-hati banget, ya. Makanya tidak yafus, kotor kata-katanya, fasik perbuatannya, nggak boleh, ya. Menghapus kemiskinan. Saya boleh cerita nggak tentang materi ini? Istri saya aja Bu ya, jangan yang lain. Istri saya dulu. Istri saya pernah, dia berangkat sama bapaknya waktu itu. Pas di Ka'bah, ya sholat ketika tawaf sunnah, istri saya ngomong ke bapaknya, "Bah, boleh nggak minta mobil di depan Ka'bah?" Apa jawaban bapaknya, Pak? Boleh, tapi jangan berlebihan dunia terus. Karena doa terbaik di Ka'bah dan semua tempat di Haramain ini adalah yang diajarkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak kata Allah yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu saja yang berdoa. Maka nanti dia menjadi orang yang rugi di akhirat. Ya, tuh, maka harus balance Pak, Bu, doa kita. Ketika itu istri saya berdoa, pulangnya Masya Allah, saya jemput pakai mobil baru, karena saya dibeliin mobil sama bapak saya. Bayangin, konektivitasnya doa dari Mekah sampai ke Indonesia, sehingga bapak saya dibeliin mobil sama bapak saya, bukan sama mertua saya. Waktu itu mobilnya Terios Grace dari showroom langsung. Nah, waktu itu saya jemput pakai mobil baru. Pas saya jemput ke Bogor waktu itu, ke kota Bogor, diantarnya di situ, dijemputnya di situ, nangis istri saya. Mobil siapa ini? Kata saya, mobil kita. Ya Allah, kok masih banyak plastik ini bangkunya? Iya, baru. Dari mana? Abah saya ngebeliin. Ya Allah, ternyata punya korek, dikorek-korek lah. Ternyata istri saya cerita sampai nangis-nangis. Kemarin 3 hari yang lalu sebelum pulang, saya berdoa, ngomong sama bapak boleh nggak minta mobil. Ternyata wasilahnya memang bukan dari orang tua dia, ternyata dari mertua dia dapat mobil. Subhanallah. Ya, saya ajak hadis ini karena saya punya pengalaman. Ya, dikasih hadiah mobil sama bapak saya, ternyata bisa ngejemput istri saya pulang dari Mekah. Tapi punten, mohon maaf, jangan gara-gara ini Pak ya, jangan cerita saya ini menjadi motivasi. Motivasinya adalah satu, yang tadi Ibu katakan, surganya Allah lebih berharga dari apapun. Ya, mobil apapun nggak akan berharga. Ketika kita meninggal, mobil masuk nggak Bu? Enggak. Jangankan mobil, ya. Ibu meninggal, suami ganteng, ikut nggak ke dalam? Ikut Bu, kata saya. Enggak. Cuma injak-injak tanah doang. Kadang-kadang injaknya sambil lompat-lompat, gitu. Ibunya nggak tahu, ya itu. Ikut sampai ke liang lahat, cuma injak-injak tanah doang. Habis itu balik lagi ke dasar, ke dataran paling tinggi dari tanah itu. Lirik-lirik lagi yang lain. Ya itu. Ini ya, sabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma, apa ini? Kecil-kecil ya Pak ya? Fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dzunub. Karena keduanya dapat menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa. Ya, itu.
Keutamaan umroh. Ya, apa keutamaan umroh itu? Ya ini bahwa kata Siti Aisyah bertanya, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasul, adakah kewajiban untuk jihad para istri, para wanita? Ya kata Rasul, iya wajib berjihad. Para wanita itu apa? Yaitu jihad tanpa peperangan dan kekerasan di dalamnya. Apa itu haji dan umrah? Bu, pengen nilai pahala jihad, cepat rayu suami untuk daftar haji atau umrah. Ya, menghapus dosa, masya Allah. Al umrah ilal umrah kafarah bainahuma lima bainahuma. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kalau ibu nanti bapak punya rezeki, umrohnya lagi-lagi. Nah, insya Allah itu sebagai kafarah, penghapus dosa. Dan biasanya ketika kita umroh Pak, itu 2 kali, mata palma dikasih 2 kali. Kalau bapak mau lebih 2 kali, yang penting fisik kuat, bisa sendiri Pak. Ya, bisa berdua sama istri, berkali-kali umrohnya. Kadang-kadang kita itu dibatasi di sana cuma paling 3 hari atau 4 hari lah ya, untuk menunaikan umroh pertama, umroh kedua sudah. Selebihnya kalau ibu pengen, bapak pengen ngambil umroh lanjutan, silahkan. Ya, itu dipersilahkan dengan segenap hati. Ini perbedaan haji umroh, hukumnya wajib umroh, ada yang wajib, ada yang mengatakan sunnah. Rukunnya umroh, rukun haji, ihram, wukuf, tawaf, ifadah, sa'i, ta'alul dan tertib. Sedangkan umroh, ihram, tawaf umroh, sa'i, ta'alul, tertib. Tidak ada di dalamnya wukuf ya, atau tawaf ifadah. Waktunya kalau haji terikat sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Biasanya haji itu dimulai dari tanggal 8, Pak. Tanggal 8 itu sudah mulai berpakaian ihram. Kemudian tanggal 9 sudah wukuf. Ya, tanggal 10 itu bermalam di Muzdalifah mabit ya, untuk ngambil kerikil. Tanggal 10-nya sudah jamarat. Ya, itu Jumrah Aqobah. Habis dari Jumrah Aqobah ke Mekah untuk melakukan tawaf. Habis tawaf balik lagi ke Mina. Ya, dari Mina tanggal 11, 12, 13 kita mabit di situ. Sampai seterusnya, akhirnya kita harus tawaf wada. Pelaksanaannya kalau untuk umrah, tidak terikat waktu, Pak. Di mana ada rezeki, kapan mau berangkat boleh. Kalau umrah, kalau haji nggak bisa. Sekarang yuk kita haji, nggak bisa. Karena haji itu di bulan apa? Zulhijjah. Ya, secara tanggalan Qamariyahnya. Ya, secara hijriyahnya berarti harus di bulan Zulhijjah. Ini tak lewat, sebentar lagi hajian lagi insyaallah. Kemudian tempatnya pelaksanaan miqat, Makkah, Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya, kalau umrah dia tempatnya cuma di miqat dan di Makkah saja, di Masjidil Haram, tidak kemana-mana seperti yang tadi saya katakan. Kekuatan fisik maksimal kalau haji, ya itu karena pakai ihramnya pun lebih lama kalau haji, Pak. Berihram itu kita untuk ketika kita pakai kain ihram itu, maka larangannya itu, Pak, yang sangat mengganggu itu setan itu. Ya, banyak yang kena dam itu diantaranya karena melanggar larangan ketika ihram itu. Dam itu kan paling besar itu ya motong unta, paling kecilnya adalah sedekah, itu motong kambing dan seterusnya. Nah, kalau umrah kekuatan fisik minimal ya, karena setahu saya travel itu akan membimbing 2 kali umrah saja. 2 kali umrah sudah selesai. Kalau haji, masya Allah, jalan kakinya, ya, gitu dari Arafah ke Muzdalifah berjalan kaki, ya, dari Muzdalifah ke Mina jalan kaki, terus ke Jamarat jalan kaki, ya, pokoknya maksimal. Maka betul tadi kata Kang Yadi, ya,
Ini mah tadi menyambung saja, ya. Apa namanya, hal-hal yang baik itu harus secepatnya, ya itu harus secepatnya. Badiru bil a'malis shalihah. Kalau yang amal-amal soleh itu kudu disegerakan, ya. Mudah-mudahan setelah ini bergerak hati kita semuanya untuk mau menunaikan haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ada yang ingin mengenai haji dan umroh, mohon maaf tadi minumnya telat. Gitu. Mungkin dari bapak atau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan gitu ya, ada pertanyaan atau ada yang kira-kira masih apa ya, masih ganjel kurang itu, kira-kira boleh ditanyakan itu. Atau bapak-bapak ya, silakan Pak Hasan. Bisa atau boleh berarti kita meniatkan juga untuk orang lain. Nah, kekhususan, kalau misalkan jawabannya bisa, kekhususannya ini apakah hanya harus ibadah haji aja, atau ibadah yang lain pun boleh? Kurban juga mungkin boleh atau enggak, puasa boleh atau enggak, soalnya boleh. Oke, itu dari Pak Azhar atau Pak Fahmi sekalian ya, dua pertanyaan dulu. Tadi Pak Ustadz menunjukkan tentang segerakan ya Pak, segerakan namanya niat mulia untuk pergi ke tanah suci, baik itu dalam arti haji ataupun umroh ya Pak Ustadz ya. Nah, alhamdulillah mungkin dari beberapa kita ini sudah melaksanakan mungkin dalam tabungan haji ya Pak. Artinya kita berkeinginan Ustaz ingin sekali ke sana, tapi kan melihat kekuatan dari finansial kita juga, maka kita menabung. Nah mungkin nanti mendapatkan hasilnya mungkin akan lebih mundur lagi setelah kita melunasi lah rasanya. Nah apakah kalau kita memakai jasa pihak ketiga seperti tadi muamalah kita yang mendulukan terlebih dahulu untuk mendapat porsi kita, itu apakah hukumnya tidak memaksa gitu? Memaksa artinya sebenarnya kekuatan finansial kita belum siap sebenarnya. Tapi di satu sisi, namanya yang mulia kan harus disegerakan gitu. Nah ini yang mau saya tanyakan, itu hukumnya gimana tuh? Kalau yang disegerakan dengan cara mendahulukan pihak ketiga untuk mendapat porsi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berumroh boleh badal, Bapak misalnya umroh, saya dari umroh dulu ya. Karena yang kita alami, yang saya alami, ketika kita berumroh kita bisa membadal orang lain, tapi tidak dalam satu niat. Ya, misalnya hari ini kita berangkat, besok sampai ke Mekah, kemudian kita dibawa ke Miqat untuk berniat dan berihram. Ya. Maka ketika niat itu kita tidak boleh mendouble niat untuk kita dan orang tua misalnya, nggak boleh. Jadi niatnya satu. Bapak mau buat siapa? Misalnya buat orang tua. Nah, biasanya kita mengatakan kalau untuk orang lain maksudnya, maka di umroh berikutnya, jangan di umroh pertama. Umroh pertama ambil buat kita, niatkan buat kita. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berihram niat untuk diriku. Ya, jadi tidak boleh nawaitul umrota li wali abi wali umi wali jadi, nggak boleh Pak. Satu pun nggak boleh. Misalnya dua, misalnya satu ya yang kita ambil, kita sama mak kita, nggak boleh. Dalam pelaksanaannya boleh, tapi tidak boleh niatin dua. Dalam artian niat pertama ini untuk kita, umroh selanjutnya kita yang melakukan, tapi kita niatkan untuk siapa misalnya. Dan tidak boleh secara syar'i, tidak boleh menggantikan umroh untuk siapapun yang masih sehat, jajah walafiat.
Misalnya kita berangkat umroh, bini kita sehat, kita ngebadal buat bini kita yang sehat. Prioritaskan yang sudah wafat atau yang besar kemungkinan tidak bisa berangkat. Itu ada ketentuannya Pak, ngebadal itu. Sama haji juga. Nah, kalau haji nggak bisa Pak, karena haji cuma sekali, wukuf kita sendiri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk membadal? Kita biasanya nyuruh orang. Itu misalnya saya berangkat haji, saya nggak bisa ngebadal orang tua saya yang sudah meninggal misalnya. Maka saya nanti nyari mutawif di sana atau orang di sana yang bisa dipercaya. Ya, nanti kita mengeluarkan berapa tuh, ya itu kafaahnya atau apa ya istilahnya sodakohnya untuk yang menunaikan ibadah haji untuk orang tua kita. Jadi dipertegaskan boleh umroh Pak ya, di umroh boleh, cuma tidak boleh satu niat untuk dua. Satu niat satu. Misalnya umrohnya pagi, Bapak, malamnya nanti boleh Bapak yang melaksanakan tapi niatnya untuk orang lain. Nawaitul umrota an siapa? Saya niat umroh untuk Bapak saya Anu bin Anu bin. Ya, kira-kira sudah belum ya? Mudah-mudahan nggak puas Pak, bisa mencari lagi. Kemudian yang kedua, apakah harus dipaksakan? Harus Pak. Yang penting satu, tidak hasil korupsi. Ya, untuk berhaji berumroh nggak boleh dari hasil yang kurang baik. Gitu. Tapi pemaksaan itu tidak boleh jatuh kepada kategori tidak mampu Pak. Kalau kita belum mampu jangan. Ya, finansial nggak mampu, kalau dipaksakan jangan. Nah, tadi kan ada kelonggaran-kelonggaran. Kita tinggal pilih berapa misalnya. Kan nabung namanya juga. Perlu nabung itu untuk mewujudkan impian ke Baitul. Gitu. Bagaimana hukumnya memaksakan? Memaksakan kalau kita mampu, saya kira boleh-boleh saja. Mandub. Ya, mandub, tidak haram. Kecuali mohon maaf Pak, ini akan menjadi haram kalau kita memaksakan untuk haji dan umroh misalnya, kita nabung ternyata istri kita dan anak kita kelaparan. Ini jadi haram Pak, nggak boleh. Tapi kalau misalnya dari tabungan itu kita masih bisa menafkahi secara lahiriah, ya itu istri kita, anak-anak kita sah-sah saja Pak, saya kira. Kita memakai jasa muamalah sebagai daripada simpan di rumah, duit disimpan di rumah Bu sama bapaknya. Kadang-kadang tuh duit jadi duit sial, ketahuan sama bini. Padahal niat kita baik Pak, nyimpan duitnya di situ buat nabung ke Mekah, tapi bininya salah paham, ya akhirnya jadi cekcok. Ya, kadang-kadang kita naruh duit kita bilang, dasar emang duit sial, udah ditaruh ketahuan. Kalau di bank kan sama-sama tahu, bini tahu. Kenapa? Karena bininya diajak untuk haji, gitu Pak. Itu hanya media saja Pak, wasilah. Tapi sekali lagi saya akan tegaskan, ketika ikhtiar Bapak itu akan menjadi, mohon maaf Pak ya, tidak bisa menafkahi sebagai seorang laki-laki, menafkahi secara zahir istri kita misalnya dari kelaparan, itu haram Pak, nggak boleh. Itu berarti level kita masih belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tapi kalau kita menyisihkan uang itu ke bank misalnya dalam bentuk tabungan, anak-anak kita sekolah bisa, bini kita semakin subur dan gendut dan gemuk, mohon maaf ya, saya juga gemuk ya. Boleh sah, mandub namanya Pak ya. Boleh lah, tidak haram, tidak menyalahi aturan, insyaallah. Demikian, terima kasih. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebenarnya saya cuma ingin bahwa
pemahaman saya itu kan masih sedikit banget ya Ustaz. Pergi haji itu bagian dari rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan berpuasa. Karena rukun Islam itu menurut pemahaman saya adalah melekat dalam diri Muslim. Dalam artian kita wajib mengucapkan syahadat untuk menjadi seorang Muslim. Kita wajib mendirikan sholat sendiri untuk menunaikannya. Kemudian puasa pun juga begitu. Ketika saya hamil dan menyusui tidak mampu berpuasa, maka saya harus membayar fidyah. Artinya puasa saya tidak bisa digantikan oleh suami saya, upahnya. Puasa saya tidak bisa digantikan oleh siapapun yang saya bayar, upahnya. Harus saya pilih sendiri, karena itu melekat dalam diri saya. Kemudian begitu pun dengan zakat. Ketika dia menjadi seorang fakir, maka gugur zakat itu terhadap diri dia. Nah, ketika kita mempunyai rezeki, maka wajib gugur. Artinya apa? Saya tidak bisa membayarkan zakat atas orang miskin itu, kan ada seorang fakir yang ingin saya bayarkan zakatnya, kan yang lainnya tidak bisa. Mungkin bisa ketika saya tidak bangga, dia bisa bayar zakatnya sendiri. Nah, begitu pula dengan rukun Islam pergi haji. Itu melekat dalam diri menurut pemahaman saya. Maaf ya Ustaz kalau saya salah. Jadi apakah gadang itu bisa pergi haji sedangkan dia bagian dari rukun Islam yang mana harus diri kita sendiri yang menjalaninya seperti itu. Pernah mendengar sebuah kajian bahwasanya ketika kita meninggal putus semuanya, kita tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa, tidak bisa berzakat, kemudian apalagi menunaikan ibadah haji. Yang jelas-jelas semua yang ada di rukun Islam itu harus kita jalani sendiri. Apakah badan ini memang benar? Maksud saya masih ragu betul. Saya sampai sekarang masih ragu karena memang saya berpikiran gimana ketika orang tua saya tidak sampai menunaikan ibadah haji itu Islam yang apakah benar saya bisa menjalankan itu? Apakah nyampe istilahnya? Sedangkan menurut saya rukun Islam itu letak dalam pribadi. Seperti itu. Terima kasih. Tanyanya mungkin apakah hukumnya gitu ya, dalilnya atau gimana? Ada sejarah ketika itu bertanya para sahabat kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya menggantikan haji ibu saya? Maka kata Rasul, lakukan. Ya, kata Rasul boleh lakukan. Jadi nggak menyalahi aturan sebetulnya. Ya, itu betul ketika Ibu mengatakan bahwa syahadat, salat dan seterusnya ini adalah melekat dalam diri. Ya, itu. Tapi yang saya ketahui bahwa haji dan umroh itu bisa dibadal sesuai dengan sejarah yang saya tadi katakan. Saya lupa ini hadisnya, cuma insya Allah saya masih ingat hadis itu, yang intinya Rasulullah membolehkan membadal, tapi yaitu dengan ketat kriterianya. Nggak boleh orang yang seger dibadal. Nggak boleh anak kita, nggak kebagian porsi ini anak gua badal aja dah hajinya. Nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Sampai tidak sampainya ini bagaikan handphone lah. Ya, handphone ini kan canggih ya. Kalau doa kita itu kan lebih canggih, silah. Ini kan kita mau ngobrol orang tua kita Semarang, bisa nggak lewat handphone? Nyambung nggak kira-kira? Nyambung ya. Mudah-mudahan. Dan itu harus, doa itu memang bukan hanya buat sendiri, doa itu buat semuanya. Ya itu. Insya Allah aku yakin ketika kita berdoa kepada Allah dan menunaikan apapun kebaikan, pahalanya kita tujukan kepada orang-orang tersayang yang kita kasihi sampai insya Allah. Zakat nggak boleh. Betul kata Ibu bilang. Tapi kalau sedekah kita atas nama orang tua boleh. Bukan zakat. Kalau orang tua udah meninggal jangan dikeluarin zakatnya. Tapi kita keluarkan sedekah untuk orang tua kita. Boleh. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Ibu juga nggak puas dari ini, bisa mengkaji lagi.
bisa terus terutama kontemplasi Bu ya, itu yang lebih penting buat diri kita, mengkaji diri sendiri ya. Dan tabayun lagi lah, insya Allah tabayun lagi nanti pada saat-saat yang lain. Menurut materi ilmu yang saya dapat, membadal haji umrah itu boleh karena ada dasar dari sejarah yang mengatakan Rasulullah membolehkan untuk membadal haji dan umrah bagi yang sudah tidak mampu, tidak berkemampuan. Memang sudah putus Bu, tidak ada kewajiban lagi. Pocong itu nggak bisa, gitu. Emak kita yang sudah masuk ke liang lahat itu nggak bisa haji dan umrah. Ya itu. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf Bu ya. Mohon maaf sekali lagi. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan materi. Mungkin karena juga waktu sudah mulai zuhur ya, mungkin pertanyaannya kita cukupkan dulu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan susulan bisa lihat Pak Yadi mungkin nanti. Baik, Ustadz untuk menutup acara ini pada siang hari ini, baiknya kita tutup dengan doa. Mohon Ustadz Yadi untuk bisa memimpin doa untuk menutup acara siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. وقنا عذاب النار. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الناعمين، حمدا الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه عدد ما في علمك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما ينفعنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين هذا العام في كل عام وفي خير الحال وفي كل خير الحال إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بيننا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا الله ببركة وسر الفاتحة. Terima kasih Ustadz Nawasid atas materinya yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan membawa manfaat untuk kami semuanya yang ada di sini dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Ustadz. Demikian sudah kita cukupkan untuk acara siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di acara pengajian bulanan berikutnya. Terima kasih atas Ustadz dan juga terima kasih atas bapak-bapak yang sudah membantu berjalannya acara siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyambutan dan juga dalam menyiapkan
konsumsi, misalnya ada yang kekurangan atau tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi